Tapi hari ini sepertinya orang itu masa aksi dihajar habis-habisan, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian ditinggalkan. Kalau kita kaitannya dengan soal ugal-ugalan sejak zaman Jokowi lah ya, autocratic legalism gitu, secara ugal-ugalan itu dipraktekkan dan sekarang dilanjutkan oleh pasangan Prabowo Gibran yang melanjutkan praktek-praktek praktek-praktek menyimpang ya secara konstitusional. Nah, tapi kemudian kita bisa melihat ya bagaimana mulai dari proses-proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan bahkan kemudian dijaga oleh aparat militer gitu, dan bahkan kemudian kita ditunjukkan kembali. Kemarin saya melihat meme yang dibuat oleh kawan-kawan di mana situasi tahun 98 ketika dalam sebuah foto itu hampir serupa dengan situasi di tahun 2025 ketika banyak militer berada di banyak pasukan bersenjata dengan peralatan-peralatan berat gitu, berada di di sekeliling gedung-gedung parlemen gitu. Nah, saya rasa ini menjadi satu hal yang sangat mengkhawatirkan dan sangat mengerikan. Ya, perjuangan yang kita kira sudah reformasi gitu, bergeser gitu dari era-era otoritarianisme kepada era-era yang lebih terbuka dengan mengembalikan militer ke barak, tapi justru kemudian di rezim hari ini itu membuka seluas-luasnya. Nah, meskipun catatan di LBHI adalah bahwa praktek-praktek atau pengesahan undang-undang TNI ini sebenarnya juga didahului dari dari operasi praktek-praktek militerisme yang mengendap-endap sudah mulai masuk dalam wilayah-wilayah sipil gitu, dan bahkan kemudian pintu-pintu itu dibuka oleh elit-elit politik kita, baik itu di eksekutif maupun kemudian juga di legislatif. Kita tentu tahu bahwa di beberapa waktu sebelumnya ya, sebelum pengesahan undang-undang TNI, banyak MOU yang dilakukan oleh militer. Misalkan MOU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, Kementerian Kehutanan gitu, terkait mengenai penertiban kawasan hutan. Kemudian MOU juga dilakukan oleh di sektor sawit, kemudian juga di sektor perkebunan, bahkan kemudian yang kita terbaru juga MOU dengan beberapa kepala daerah. Bahkan kemudian ini artinya bahwa elit-elit politik ya hari ini baik itu dalam skala nasional maupun skala daerah itu memberikan ruang bagi militer untuk kemudian masuk. Saya nggak tahu apakah ini juga merupakan bagian dari RTL ya. Saya nggak tahu kalau retreat di Magelang yang dilakukan oleh pemerintah rezim Prabowo hari ini, jangan-jangan menghasilkan RTL-nya adalah RTL termasuk kemudian keputusan terpusat dan keputusan yang kemudian solid, satu suara antar nasional dan daerah, tidak hanya dalam menyukseskan program-program secara nasional yang berkaitan dengan rakyat, tapi juga jangan-jangan itu juga mensukseskan kaitannya dengan satu suara mengenai TNI masuk lagi dalam wilayah-wilayah sipil. Nah, yang kedua ya, kaitannya dengan praktek-praktek militerisme dan kemudian pengesahan undang-undang TNI yang ugal-ugalan ini juga mendapatkan perlawanan dari berbagai masyarakat sipil, tidak hanya dalam proses konteks substansi, tapi juga masa aksi yang kemudian melakukan protes juga terjadi berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Semalam catatan semalam YLBHI mengumpulkan data itu ada sekitar 47 wilayah di seluruh Indonesia yang menggelar aksi, dan 10 diantaranya terjadi 10 wilayah diantaranya terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terhadap aksi massa. Nah, ada beberapa perkembangan dari waktu ke waktu. Kalau dulu kekerasan dilakukan oleh aparat kepolisian, hari ini sebenarnya juga melibatkan militer ya di beberapa titik dan di beberapa wilayah. Bahkan kemudian masa aksi juga dihajar habis-habisan, dianiaya brutalitas demikian rupa lah kira-kira.
Nah, meskipun ada pola-pola baru, kalau dulu itu orang itu ditangkap kemudian di BAP, meskipun BAP-nya sendiri memiliki catatan di kita ya, BAP tidak sesuai dengan KUHP ya, karena kemudian orang ditangkap main tangkap aja gitu. Tapi hari ini sepertinya orang itu masa aksi dihajar habis-habisan, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian ditinggalkan, atau bahkan kemudian dipukulin secara brutal, kemudian juga ditinggalkan. Nah, ini menjadi satu hal yang cukup mengerikan. Saya nggak tahu apakah kemudian hari ini itu ada seperti halnya pasukan bersenjata ketika pengesahan RUU TNI, ada brutalitas ini juga sebenarnya apakah kemudian ingin memberikan sinyal bahwa para sipil, bahwa militer telah kembali, kalian jangan main-main atau kalian jangan macam-macam. Nah, saya rasa ini kemudian juga harus ditangkap seperti itu. Artinya bahwa kalau Menteri Pertahanan pasca pengesahan Undang-Undang TNI menyatakan bahwa dwi fungsi itu bahkan arwahnya tidak ada, iya benar, arwahnya memang tidak ada karena dwi fungsi tidak pernah mati. Artinya dia memang masih ada dan hari ini nyata terjadi, kemudian dilegalkan. Kalau kemarin itu mengendap-endap dan sembunyi-sembunyi dwi fungsinya, hari ini itu dwi fungsi dilegalkan sedemikian rupa melalui pengesahan Undang-Undang TNI. Nah, saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Kak Fitri. Dan tentu ini menjadi satu alarm bagi kita nggak bisa hanya diam gitu ya. Saya rasa 47 wilayah yang hari ini juga sekitar ada 4, berarti sekitar 51 kalau kemudian di total jumlah wilayah yang melakukan aksi gitu. Saya rasa perlu bagi wilayah-wilayah yang lain juga untuk bersuara dan mengkritik keras, karena kembali lagi kita perlu mengingatkan kepada negara bahwa kedaulatan ini rakyat yang punya, negara ini rakyat yang punya. 99% yang memiliki negara ini, maka itu juga harus ditegaskan bahwa kita juga memiliki veto, meminta ada veto gitu ya, rakyat di mana kemudian kalau ada kebijakan ugal-ugalan kita juga bisa mengatakan untuk berkata tidak.